Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu Warohluh la nabiya ba'da amma ba'du. Taib Ananda, kali ini kita akan mempelajari pelajaran matematika tentang pecahan. Baik, sebelum belajar dimulai, mari bersama kita ucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Taib nak, pecahan. Bentuk pecahan itu umumnya A per B. Itu dimisalkan ya, dengan A itu adalah sebagai pembilang dan B itu penyebut. A pembilang, B penyebut. Di atas pembilang dan di bawahnya adalah penyebut. Di sini Ustazah sediakan 4 contoh pecahan ya. Yang pertama adalah 1/2. Nah, 1/2 itu artinya adalah 1 bagian dari totalnya ada 2 bagian. Kemudian contoh berikutnya 1/4. Artinya adalah 1 bagian itu yang berwarna kuning dari totalnya ada 4 bagian. 1 yang kuning, 2, 3, 4. Bisa ya? Kemudian contoh berikutnya 1/3. 1/3 artinya 1 bagian dari totalnya dari 3. Kemudian 3/4. 3 bagian dari totalnya ada 4 bagian. Bagaimana? Anak Ustazah sudah paham? Oke. Lanjut ke bentuk-bentuk pecahan. Pecahan biasa, pecahan campuran, dan persen ya. Pecahan biasa itu adalah di mana pembilangnya atau bilangan yang di atas itu lebih kecil dibandingkan dengan penyebutnya atau yang di bawah. Bilangan yang di atas ya. Bilangan yang di atas itu lebih kecil dibandingkan bilangan yang di bawah. Bilangan yang di atas lebih kecil daripada bilangan yang di bawah. Nah, itu dikatakan pecahan biasa. Di sana 4/5, 1/3. Bisakah Ananda sebutkan pecahan biasa yang lainnya? Oke, 3/5. Ada lagi? 4/7. Oke, bagus ya. Oke, kita masuk ke pecahan campuran. Ini saya hapus dulu. Pecahan campuran itu adalah pecahan yang terdiri dari bilangan bulat biasa dan pecahannya. Maka dikatakan bercampur, campuran. Nih, yang campuran itu yang ini ya. 2, 1/3. Nah, pecahan campuran itu biasa didapat dari mana? Jika sebuah pecahan itu pembilangnya atau yang di atas itu lebih besar daripada di bawah. Kebalikan dari pecahan biasa ya. Pecahan campuran itu adalah terbentuk dari pecahan yang pembilangnya atau yang di atas lebih besar daripada penyebutnya atau yang di bawah. Nah, jadi bagaimana Ustazah cara mengubah pecahan 7/3 menjadi pecahan campuran 2, 1/3? Nah, per itu artinya sama dengan membagi ya nak. Anak Ustazah semua sudah pandai membagi kan? Nih misalnya kita oret ya, 7 dibagi 3. Nah, 7 dibagi 3 ini berapa? Hasilnya 2. 2 dikali 3 hasilnya 6. Nah, kita kurang nak. 7 dikurang 6, sisanya 1 ya. Nah, sisa 1 ini kita jadikan sebagai pembilang. Dan penyebutnya tetap si 3. Nah, begitu. Maka jawaban 7/3, pecahan 7/3 kita bisa ubah jadi pecahan campuran yaitu 2, 1/3. Oke? Nah, kalau anak Ustazah ini agak ragu boleh diputar berulang kali ya. Lanjut ke persen. Nah, persen itu artinya adalah per 100. Per 100. Jadi kalau
Kalau 25/100 itu adalah 25%. 60/100 itu adalah 60%. Bagaimana jika 28/100 itu artinya adalah 28%. Pinter anak Ustazah. Nah, kemudian jadi bagaimana Ustazah jika pecahan biasa kita itu tidak per 100? Nah, pecahan biasa kita misalnya 1/4. Nah, nih 1/4. Maka bagaimana cara mengubahnya agar menjadi per 100? Baik, caranya adalah mengubah bentuk pecahan atau penyebut kita nih ya. Mengubah bentuk penyebut kita 4 ini menjadi 100. Bagaimana caranya? Yaitu 4 dikali dengan 25. Benar, 4 dikali 25 itu 100 ya. Nah, jika penyebut dikali dengan 25, maka pembilang juga harus dikali 25 ya. Atau yang di atas juga dikali 25. Nah, itu kalau perlakuan kita sekali 25 itu nggak apa-apa ya. Itu tidak akan mengubah arti atau nilai dari pecahan kita. 1 dikali 25 hasilnya adalah 25. 4 dikali 25 adalah 100. Oke, karena sudah bentuk 25/100 maka langsung diubah menjadi 25%. Kemudian 3/5. Ini Ustazah hapus dulu. Nah, kemudian 3/5 penyebutnya 5 nih. Bagaimana caranya supaya menjadi 100? Maka 5 dikali dengan 20. Nah, kalau penyebut dikali 20, maka pembilang juga harus dikali 20 ya. Sehingga 3 dikali 20 adalah 60, 5 dikali 20 100. Sudah berbentuk 60/100, maka dia disebut 60%. Baik, nak. Kita lanjutkan ya ke slide berikutnya. Kita masuk ke operasi pecahan. Nah, kalau operasi pecahan, operasi matematika itu terdiri dari tambah, kurang, kali, bagi ya. Nah, kalau operasi pecahan juga sama. Ada penjumlahan pecahan, pengurangan pecahan, perkalian pecahan, dan pembagian pecahan. Kita mulai dulu dari penjumlahan pecahan. Nah, di sini ada potongan gambar lingkaran yaitu berbentuk 1/4 pecahannya ditambah dengan 2/4. Nah, berapa hasilnya? 1/4 ditambah 2/4. Nah, jika pecahan atau penyebut kita ini sudah sama-sama 4, maka pembilangnya langsung ditambah ya, Nak. 1 ditambah 2 yaitu 3. Maka jawabannya adalah 3/4. Contoh selanjutnya, 4/7 ditambah 1/7. Nah, penyebutnya juga sama-sama 7 nih. Kalau sudah sama-sama 7, maka pembilangnya juga langsung ditambah ya. 4 ditambah 1 hasilnya 5. Maka jawaban pecahan ini adalah 5/7. Kita masuk contoh berikutnya nih. Ini khusus untuk penyebut yang berbeda. 5, satu lagi penyebutnya 3. Bagaimana caranya? Caranya adalah menyamakan penyebut tersebut dengan mencari KPK-nya. Oke, dengan mencari KPK-nya. KPK dari 5 dan 3 berapa, Nak? 15. KPK dari 5 dan 3 adalah 15. Jadi, kalau sudah diketahui KPK-nya dan penyebutnya sudah disamakan, maka caranya adalah 15 dibagi 5. Hasilnya adalah 3. 3 dikali 1, hasilnya 3. Taruh di sini ya. Kemudian 15 dibagi 3, hasilnya 5. 5 dikali 2, hasilnya 10. Hasilnya ditaruh di atas. Kemudian jika pecahan ini sudah sama seperti contoh
sebelumnya, maka pembilangnya tinggal ditambah. 3 ditambah 10 hasilnya adalah 13 per 15. Bagaimana? Anak Ustazah bisa? Paham ya nak? Lanjut ke materi pengurangan. Pengurangan itu kurang lebih sama dengan penjumlahan, hanya operasinya kurang. Nah, nanti hitung-hitungannya kita kurang, nggak ditambah. Di sini dilihat 3/4 dikurang 2/4. Nah, ini penyebutnya udah sama-sama 4. Kalau sudah sama-sama 4, maka boleh dikurang langsung ya. 3 dikurang 2, 1/4. Kemudian contoh berikutnya ini sama-sama 7. Maka pembilangnya juga bisa langsung dikurang. 4 dikurang 1 hasilnya 3. Jawabannya 3/7. Kemudian contoh berikutnya yang untuk penyebutnya berbeda, 2 dan 6. Sama ya, kita juga harus mencari KPK-nya untuk menyamakan penyebut. KPK dari 2 dan 6 berapa? 12. Oke. Nah, Ustazah bagus. KPK dari 2 dan 6 adalah 12. Caranya sama. 12 dibagi 26 dikali 4, 24. Taruh di sini. 12 dibagi 6, 2. Dikali 2 hasilnya 4. Taruh di sini. Nah, kalau sudah seperti ini kita tinggal kurangkan ya nak. 24 dikurang 4 hasilnya adalah 20. 20/12. Bagaimana? Anak Ustazah bisa? Pasti bisa. Baik anak-anak, kita tetap semangat ya. Pelajaran kita berikutnya adalah tentang perkalian dan pembagian pecahan ya. Nah, kalau perkalian pecahan itu tidak perlu disamakan ya penyebutnya. Kita hanya tinggal mengalihkan pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. Pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. 3 dikali 4, 12. 4 dikali 5, 20. Selesai. Kemudian kita perhatikan contoh berikutnya di bawah ya. Pembilang dikali pembilang, 1 dikali 7 hasilnya 7. Penyebut dikali penyebut, 2 kali 9 hasilnya 18. 2 dikali 1 hasilnya 2. 5 dikali 10 hasilnya 50. 2/50. Nah, berikutnya 8 dikali 3, 24. 5 dikali 8, 15 dikali 8, 120. Jawabannya adalah 24/120. Nah, di sini kok dibagi nih Ustazah, dibagi 24 dan dibagi 24. Itu namanya disederhanakan, Nak. Jadi, jika bilangan itu masih bisa disederhanakan, sebaiknya bilangan itu kita sederhanakan. Misalnya dia sama-sama bisa dibagi 24 dan 24, pembagi yang paling besarnya ya. 24/120 itu sama-sama bisa dibagi 24. 24 dibagi 24 hasilnya 1. 120 dibagi 24 hasilnya 5. Jadi jika perlakuan sama itu tidak mengapa. Nilainya tidak akan berubah, sama-sama dikali atau sama-sama dibagi. Asalkan bilangannya sama. Pembilang dibagi 24, penyebut juga harus dibagi 24. Pembilang dikali 24, penyebut juga harus dikali 24. Misalnya seperti itu. Nah, jika perlakuan sama maka nilai dari pecahan tersebut tidak akan berubah. Kemudian pembagian pecahan nih. 2/7 dibagi 4/5. Nah, cara gampang mencari pembagian pecahan itu adalah dengan menukarnya menjadi perkalian. Nah, di sini awalnya pembagian, kemudian berubah jadi perkalian. Syaratnya bagaimana? Syaratnya adalah pecahan yang kedua itu letaknya dibalik. Pecahan yang kedua letaknya dibalik. Kalau awalnya 2/7 dibagi 4/5, maka kalau kita ubah dia jadi perkalian, 2/7 dikali 5/4. Nah, kalau sudah berbentuk perkalian pecahan, kita tinggal gampang nih. Pembilang dikali pembilang,
Penyebut dikali penyebut. 2 kali 5 10, 7 kali 4 28. Kemudian disederhanakan, sama-sama dibagi 2. 10 dibagi 2 5, 28 dibagi 2 14. Nah, contoh berikutnya nih juga nak. 3/2 dibagi 2/5. Kita tukar ya. Pembagian menjadi perkalian. Dengan syarat pecahan kedua itu ditukar letaknya. Kemudian tinggal kali. 3 kali 5 15, 2 kali 2 4. Nah, jawabannya ini 15/4. Bisa disederhanakan nggak, Zah? Kalau sama-sama dibagi nggak bisa nih. Tapi dia masih bisa ditukar menjadi pecahan campuran. Masih ingat cara mengubah pecahan menjadi pecahan campuran? Kita ulangi lagi ya. 15 dibagi 4. 15 dibagi 4 itu cukupnya berapa? 3. 3 kali 4 12. Kita kurang. 5 dikurang 2 3. 1 kurang 1 0. Maka sisanya 3 ini ya. 3 kita jadikan penyebut, pembilang, dan penyebutnya tetap 4. 3/4. Bisa ya nak ya? Baik, kita masuk ke slide berikutnya. Ini adalah contoh soal pecahan. Contoh soal pecahan yang berbentuk cerita. Kita lihat contoh pertama. Pak Andi membeli gula 1/4 kg. Kemudian ibu membeli gula lagi 2/5 kg. Kemudian diberikan kepada tetangga 3/10 kg. Sisa gula Pak Andi adalah... Nah, pertama kita tambah ya. Gula yang Pak Andi beli dan ibu beli. Kemudian karena diberikan maka itu kurang. Maka 1/4 ditambah 2/5 kemudian dikurangkan dengan 3/10. Ini ya nak. Jadi berapa nih? Nah, penyebutnya sekarang berbeda nih. Ada 4, ada 5, ada 10. Nah, kita samakan penyebut ya nak. KPK dari 4, 5, dan 10 itu adalah 20. Nah, kalau udah sama semua 20, caranya sama. Seperti sebelumnya. Kita tinggal bagi dulu. 20 dibagi 4, 5. 5 dikali 1, 5. 20 dibagi 5, 4. Dikali 2, 8. 20 dibagi 10, 2. Dikali 3, 6. Nah, selanjutnya tinggal tambah dan kurang pembilangnya ya. 5 ditambah 8, 13. Dikurang 6, hasilnya 7/20. Bisa nak? Baik, kita masuk ke contoh kedua. Sebuah kue bolu Kumojo memerlukan 3/4 kg tepung. Jika Pak Andi akan membuat setengahnya saja dari kue bolu Kumojo tersebut, maka jumlah tepung yang diperlukan adalah berapa? Setengah dari 3/4. Setengahnya Ustazah, atau 3/4 dikali 1/2. Jawabannya adalah 3/8. Baik nak. Nah, anak Ustazah sudah berhasil nih mempelajari semua materi dan sekarang giliran Ananda melaksanakan latihan soal ya. Di sini Ustazah menyediakan 3 soal latihan. Yang pertama adalah penjumlahan dan pengurangan pecahan biasa. Yang kedua adalah pembagian, dan soal ketiga adalah contoh soal cerita. Nah, anak Ustazah harapkan Ananda bisa mengerjakan soal latihan ini dengan segera dan mengirimkan jawabannya via Classroom ya nak ya. Jangan tunda mengerjakan tugas agar tidak menumpuk. Tayyib. Kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.
Doa kafaratul majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.